Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan suatu kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul, saling sharing, saling diskusi, saling berdialog, dan semoga acara ini bermanfaat dan berkah. Terima kasih atas undangan dari founder seminar dan juga para admin juga yang sudah mempercayai saya untuk membawakan seminar dengan materi yang tips dalam pembuatan feel yang bisa dirasa oleh pembaca, di mana di sini saya mungkin akan memberikan suatu informasi bagaimana sih cara untuk membuat feel yang bisa dirasa oleh pembaca gitu. Nanti mungkin saya akan kasih tips-tips yang membuat kalian tidak merasa jenuh gitu dalam membaca suatu cerita dan bisa mendapatkan feel-nya. Dan jadi saya tuh pernah merasa sebel ketika sudah menulis dengan sepenuh hati, tapi ternyata masih ada orang yang berkomentar feel-nya belum dapat. Jadi gimana gitu ya, dan saya nggak bisa ikut merasakan dalam emosi si tokoh gitu. Dan disitu kritikan dari orang itu sangat membuat kesal gitu. Saya sudah capek buat cerita itu, tapi komentarnya gitu. Tapi ya resiko menjadi seorang penulis itu ya harus tanggung jawab terhadap apa yang udah dituliskan gitu. Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan feel dalam cerita itu gitu, atau kita membuat feel dalam suatu cerita itu agar menarik dibaca. Jadi ceritanya itu mendegaskan, tapi saya kok nggak nangis gitu. Ya kita harus bisa meresapi cerita itu ya, atau masuk ke dalam cerita itu gitu, dan imajinasi kita bisa membayangkan apa yang diceritakan gitu. Nah, rasanya ingin sekali kayak maki-maki ke seluruh dunia gitu. Dan kabar buruknya tidak ada soundtrack My Heart Will Go On gitu. Yang mengalun di kuping pembaca itu ketika kita mengabarkan bahwa tokoh kita itu meninggal dunia. Kayak suatu contoh, hey, tokohku mati loh, mati, kamu sedih kek gitu. Kayak bisa merasakan apa yang saya ceritakan gitu. Tapi kayak gimana ya, di suatu cerita itu ada suatu cerita di mana banyak sekali contoh-contoh tentang paragraf yang dimana membuat hati kita itu merasakan apa yang dirasakan oleh penulis itu gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang penulis? Nah, sebelum masuk ke topik, saya akan mengingatkan nasihat klasik, di mana menulislah dengan hati dan editlah dengan kepala. Di situ tidak bisa disepelekan gitu. Sekalipun ada rambu-rambu untuk menulis dengan hati, tapi kita juga perlu berhati-hati. Ingat pesan dari para penulis yang sudah senior, para penulis yang sudah hebat. Jangan sampai ketika menulis kita asik sendiri sampai kita itu lupa bahwa kita akan punya pembaca nantinya gitu. Dan bagi beberapa penulis pemula yang berpatokan dengan hati, mereka itu bercerita dengan kejujuran seperti menulis diary gitu. Dan boleh saja merasa bahwa kisah kita itu kisah paling romantis atau mengharukan, dan tapi bisa jadi pembaca justru menganggap kita sih drama queen gitu, yang mengusung cerita ala sinetron dan terkesan hiperbola dalam upaya menyampaikan suatu emosi. Nah, maka kepala itu tetap
dibutuhkan ketika sampai pada proses revisi, di mana ada dua hal yang memiliki porsi yang sama pentingnya gitu. Nah, jadi peraturan dasar itu sudah kita kantongi rapat-rapat, di mana gimana sih selanjutnya gitu. Mulai dengan menyusun plot yang memikat. Apa itu plot? Nah, plot itu merupakan rangkaian sebab akibat yang membentuk cerita. Nah, usahakan menciptakan plot itu semenarik mungkin gitu. Kita ambil contoh dalam cerpen emak ingin naik haji. Itu digambarkan seorang janda tua miskin dan begitu ingin pergi haji, sangat menginginkan pergi haji, dan tragisnya beliau hanya mempunyai seorang anak yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap gitu. Ya, tentu saja itu sudah diperkirakan betul-betul oleh Bunda Asma Nadia. Ya, coba kalau emak punya anak lebih dari satu, mereka bisa bahu-membahu gitu mewujudkan impian emak. Lalu apa yang dilakukan sang anak tunggal itu? Nah, perjuangan dari Zen betul-betul membuat pembaca itu terenyuh. Nah, sekaligus meringis dengan realitas sosial yang ada. Nah, tetangganya tidak perlu berjaga warna 24 jam atau berjualan lukisan kaligrafi, tapi setiap tahunnya itu beliau bisa berangkat ke tanah suci. Nah, semudah itu sementara emak gitu. Jadi kayak menggetarkan dan merasakan feel-nya gitu. Nah, selanjutnya itu ada peraturan kedua, di mana ada diksi. Diksi itu ya kita memang tidak punya lagu instrumental untuk menghipnotis pembaca agar mereka itu terhanyut dengan cerita. Tapi kita punya yang namanya diksi atau pilihan kata-kata yang luwes dan memiliki kesan yang lebih gitu. Itu kalian harus memperhatikan dua kalimat tersebut karena itu sangat penting sekali buat kalian. Nah, mana yang memiliki efek yang lebih dalam, atau kalimat B, atau kalimat C, atau kalimat A. Nah, tentu banyak sekali hal-hal yang harus kita pilih dalam suatu cerita. Kita nyampe feel bagian paragraf mana gitu. Dengan dua hal itu sudah cukup untuk membuat pembaca itu merasakan atmosfer yang kita bangun. Ya, tentu dari sekian kita membaca buku itu, mana yang paling kita resapi dalam pokok ceritanya tersebut gitu. Nah, yang ketiga, ada konflik yang terus menanjak, di mana usahakan untuk mengeksplor sungguh-sungguh yang tingkatan konflik dalam cerita kita gitu. Jangan sampai pembaca itu merasa ada yang kayak lowong karena mengharapkan klimaks yang lebih nendang dan bukannya anti klimaks gitu. Nah, di situ saatnya imajinasi seorang penulis itu mengambil porsi dominan pada sesi yang sudah ada gitu. Jadi buat kalian semua, selamat berpetualang dengan pikiran-pikiran indah kalian. Dan yang terakhir, kalian buat ending yang memukau, dimana jangan biarkan pembaca itu sudah termehek-mehek oleh cerita kalian yang kalian suguhkan. Nah, terpaksa menutup buku dengan kasar dan mendesak kecewa karena ending yang kurang dan kayak gimana ya, kurang merasakan feel-nya gitu. Nah, ending yang keren itu seperti apa? Ya, tentunya yang manis gitu, yang bikin kita itu gregetan dan kayak tidak terburu-buru gitu, kayak pelan-pelan gitu. Itu semua akan di tangan kalian kan. Kalian bagaimana caranya untuk menulis inovatif, kreatif juga. Nah, saya pribadi menyukai ending yang membuat saya itu melongo seketika gitu. Entah karena tidak bertarbakan atau karena mengguncangkan mental. Ya, terlebih mengandung kedua unsur yang sudah saya jelaskan gitu. Nah, ending dari film seperti film Jepang, di situ berjudul Guts, itu benar-benar membuat saya itu kayak tercengang gitu. Hah? Panjang dan nyesek selama berhari-hari. Hal yang sama itu saya rasakan di film
Lord of the Ring atau The Return of the King. Di situ selain membuat saya menangis hebat, saya juga merasa sakit dan termenung dari beberapa hari gitu. Jadi ending cerita yang seperti itu saya jamin tidak akan mudah dilupakan, dan banyak orang-orang yang suka. Nah, kita lakukan berbagai hal untuk membuat cerita kita itu lebih bangun, feel-nya itu dapat, dan tentu saja bukan dari apa yang kita tulis, tentu saja bukan kesalahan dari si pembaca, bukan juga kesalahan dari penulis. Nah, kita tidak bisa memukul rata bahwa setiap pembaca itu harus merasakan duka yang kita salurkan. Ya, sama halnya, kita tidak bisa memaksa selera makanan seseorang. Yang membaca merupakan ritual yang bersifat sangat personal. Saya menangis menyaksikan ending dari film Lord, ya meski tidak ada tokoh yang meninggal. Sementara saya justru lempeng-lempeng saja gitu ketika menonton Fly Me to Polaris, dimana yang katanya setiap cewek yang normal itu yang menonton pasti bakal mewek-mewek gitu. Bahkan temen dari teman saya, dia cowok dan dia menangis, sungguh ironis. Dan tapi apa saya bakal rela dibilang punya kelainan? Ya jangan harap gitu di dalam cerita di atas gitu, cerita yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi tidak perlu patah hati dengan komentar orang yang tidak bisa merasakan luapan perasaan dari tulisan kalian, karena menulislah sebaik mungkin dan hargai karya kalian, dan itu lebih baik dari segala teori, dan berikan penghargaan juga terhadap apa yang telah kita lakukan dengan gigih dan dengan semangat. Dan sekarang memang inilah kemampuan kita, ya baru begini, tapi bukan tidak mungkin bahwa suatu saat nanti entah kapan itu kita akan menghasilkan karya dari segi kualitas yang semakin baik dan juga semakin matang. Ya saya sih percaya saja gitu, dan kalian harus tetap semangat. Nah, penulis fiksi yang baik itu mereka yang bisa membuat pembaca itu terhanyut ke dalam dunia rekaan yang diciptakan si pengarang. Nah, tujuan orang untuk membaca fiksi itu untuk bersenang-senang, agar bisa berpindah sejenak dari realitas kehidupan, dimana pembaca itu ingin melupakan dirinya dan dunianya, sementara menikmati kehidupan lain. Dan yang ditawarkan oleh cerita fiksi itu, jika penulis tidak berhasil memindahkan pembaca, berarti ada yang salah dengan cara bertutur kita. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan, bagaimana cara kita untuk mendeskripsikan sesuatu. Ya, hampir semua buku itu buku panduan menulis atau mensyaratkan show, don't tell, dan contoh telling itu seperti apa gitu. Nah, contohnya sih kayak Laura membuka pintu dan mendapati ruangan itu kotor. Kita tidak tahu kotor apa ruangan itu gitu, dan apa saja yang ada di sana, bagaimana keadaannya, bagaimana baunya, bagaimana perasaan Laura saat mendapati ruangan, dan lain-lain. Ruangan itu kotor, ya sudah, bandingkan dengan penjelasan yang mungkin seperti ini. Laura membuka pintu dan serontak mengerutkan hidung. Aroma sampah dan makanannya basi menyerbu penciumannya. Lalat-lalat yang berdengung-dengung di atas kresek hitam yang terbuai isinya, dan memperlihatkan nasi basi yang warnanya itu sudah berubah oranye kehitaman. Nah, kayak lebih terbayang, kayak mendeskripsikan itu lebih jelas gitu. Nah, begitu juga kalian sudah menguasai cara menulis sewing dengan menyisipkan semua panca indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perasa atau peraba. Nah, itu merupakan langkah yang mungkin berhasil untuk membuat feel kita itu bisa sampai gitu ke pembaca, dan melibatkan pembaca secara emosi dengan tokoh-tokoh yang kalian ciptakan dalam novel kalian gitu. Nah, yang pertama, kalian harus buat pembaca itu bersimpati kepada tokoh. Nah, kalian tidak perlu membuat tokoh itu
super suci, super baik, atau super manis, super cantik, atau super kaya dan sejenisnya untuk membuat pembaca itu bersimpati. Nah, kita buat contoh dari novel, uh, itu ada contohnya di karya-karya di Stephen King. Itu ada di mana Stephen King ini memperkenalkan Carrie sebagai kata di antara angsa-angsa. Nah, adegan pertama dalam novel ini bercerita tentang gadis-gadis SMA yang sedang mandi setelah pelajaran kalau nggak salah olahraga, dan Carrie ini adalah salah satu gadis yang tidak seperti yang lainnya gitu, berbeda. Dia buruk rupa, gemuk, berjerawat, dan apa ya, kayak ya sisi negatifnya gitu. Nah, di salah satu meja sekolahnya ada grafiti yang bertuliskan Carrie makan kotoran. Nah, penggambaran tersebut membuat pembaca yang bersimpati kasihan, Carrie jelek dan kayak gak seperti yang lainnya gitu. Nah, ada beberapa situasi yang akan menimbulkan simpati di benak pembaca. Ya, kayak kesepian dan tidak dicintai, dipermalukan, direpresi dan ditekan juga dalam bahaya, atau privasi terlanggar, atau apapun yang membuat si tokoh itu menderita secara fisik, mental maupun spiritual gitu. Nah, simpati itu pintu masuk yang akan mengundang pembaca itu terlibat secara emosional dalam cerita gitu. Dan yang kedua, kalian harus buat pembaca itu mengidentifikasi diri dengan si tokoh, di mana identifikasi ini muncul ketika pembaca itu bukan hanya bersimpati dengan si tokoh, tetapi juga mendukung tokoh-tokoh kita gitu, yang mencapai tujuan dan keinginan what and gitu. Nah, para pembaca ini juga memiliki keinginan kuat agar si tokoh itu mencapai keinginan yang diinginkan lah, keinginan yang diharapkan gitu dalam cerita Carrie itu. Nah, pembaca itu mendukung keinginan Carrie untuk datang ke pesta prom walaupun ibunya itu yang ibunya tiran yang melarangnya gitu. Nah, bahkan ketika kalian menulis tokoh jahat yang sedang dipenjara, itu kita bisa membuat pembaca itu mengidentifikasi sebagai tokoh tersebut. Ya, misalnya selama di penjara dia disiksa, diperlakukan dengan buruk, walaupun pembaca tahu kalau dalam kehidupan itu sebelumnya dia sangat jahat, tetapi tetap saja saat si penulis itu menggambarkan betapa buruknya dia diperlakukan pembaca itu, dan di situ kayak pembaca itu bisa mendukung keinginan si tokoh untuk melarikan diri gitu. Caranya ya dengan memberi tokoh tujuan mulia itu bisa dia inginkan melarikan diri demi bisa bertemu anaknya, dan dia sudah bertobat atas kelakuan jahatnya di masa lalu gitu. Nah, yang ketiga, kalian buat pembaca itu berempati gitu, dan di situ kan pembaca bisa membaca juga gitu, membaca apa pikiran yang harus, tindakan yang harus kita lakukan gitu. Ya, seperti tadi contoh dari penjara gitu. Dipenjarakan, pembaca itu bisa juga memikirkan apa yang harus kita lakukan di dalam cerita itu. Ketika kita mulai merasakan feel-nya, pertolongan apa yang harus kita berikan untuk si penjara tersebut gitu, jika diperlakukan seperti itu. Nah, dan yang ketiga ini membuat pembaca itu berempati, dimana meskipun merasa kasihan kepada tokoh yang mengalami kemalangan, pembaca mungkin tidak akan merasakan kesengsaraan, tapi dengan berempati kepada si tokoh, pembaca itu akan merasakan apa yang dirasakan si tokoh. Nah, empati itu emosi yang lebih kuat daripada simpati. Nah, contohnya suami yang berempati saat istrinya melahirkan. Nah, si suami ini bukan hanya bersimpati, tetapi dia juga menderita rasa sakit yang sesungguhnya gitu. Bagaimana penulis fiksi gitu bisa membuat pembaca itu berempati, dan lakukan dengan kekuatan sugesti. Nah, gunakan detail-detail yang memicu emosi. Dengan kata lain, kalian menciptakan dunia cerita gitu. Nah,
hingga pembaca itu bisa menempatkan dirinya dalam keadaan si tokoh. Dan langkah terakhir itu kalian memindahkan pembaca. Kayak saat pembaca sudah merasakan simpati, identifikasi, dan empati, pindahkan pembaca ke dalam semacam gelembung hingga seolah-olah dia sudah berada dalam dunia fiksi dan melupakan dunia nyata. Dan saat membaca, apa kalian pernah begitu terhanyut hingga harus diguncang dan diteriaki beberapa kali hingga akhirnya merespon? Dunia nyata di sekeliling pembaca meluruh memudar gitu. Nah, ini tujuan utama penulis fiksi, membawa pembaca ke satu titik saat dirinya itu benar-benar terserap di dunia fiktif bersama para tokoh dan juga universe mereka gitu. Nah, bagaimana membuat pembaca itu masuk gelembung dunia fiksi itu? Nah, jawabannya ya itu merupakan konflik batin. Nah, konflik batin ini badai yang berkecamuk dalam diri. Keraguan, rasa bersalah, penyesalan, keraguan, dan setelah bersimpati, mengidentifikasi dirinya dan berempati dengan si tokoh. Nah, pembaca itu juga akan ikut merasakan konflik batin si tokoh gitu. Nah, pembaca ikut memikirkan apa yang harus dilakukan agar si tokoh itu keluar dari konflik batin dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, pembaca itu terlibat secara aktif, seolah-olah masalah